Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak seluruh manusia. Pada kesempatan ini kami ingin menampilkan beberapa benda-benda peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah gigi Rasulullah dan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah gamis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benda ini tersimpan di Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turki. Dari Ummu Salamah, ia berkata, pakaian yang paling suka dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baju gamis. Hadis riwayat Tirmizi. Asma binti Yazid berkata, panjang lengan baju Rasulullah SAW adalah sampai pergelangan tangan. Selanjutnya adalah sepatu Rasulullah SAW. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya berkata, Raja Najasyi pernah memberi hadiah sepasang sepatu berwarna hitam pekat kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memakainya, kemudian berwudu dan mengusap sepatu tersebut. Bab sandal Rasulullah. Qatadah berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik bagaimana bentuk sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau menggunakan dua tali kibal, yaitu tali sandal yang disatukan ujungnya dan terjepit di antara dua jari kaki. Berikut adalah salah satu sandal Rasulullah SAW yang tersimpan di Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turki. Selanjutnya adalah surat-surat Rasulullah SAW. Ada surat Rasulullah kepada Raja Najasyi, surat Rasulullah kepada Kaisar Romawi, surat Rasulullah kepada Raja Heraklius, surat Rasulullah kepada rakyat Oman, dan surat Rasulullah SAW kepada Raja Mukaukos. Dari Anas bin Malik, Nabi hendak menulis surat kepada Kisra, Raja Persia, Kaisar Raja Romawi, dan Najasyi, Raja Ethiopia. Kemudian ada yang mengatakan mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuat cincin dari perak dan diukir tulisan Muhammad Rasulullah SAW. Berikut adalah stempel yang digunakan Rasulullah dalam berkorespondensi. Stempel ini tersimpan di Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turki. Berikutnya adalah pedang Rasulullah SAW. Qatadah dari Anas, ia berkata, bagian atas gagang pedang Rasulullah SAW terbuat dari perak. Ibnu Abdillah bin Sa'ad dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW masuk Mekah saat terjadi penaklukan, sementara pada pedang beliau terdapat emas dan perak. Thalib berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut. Lantas ia menjawab, bagian atas gagang pedang beliau terbuat dari perak. Berikut adalah beberapa gambar pedang Rasulullah SAW. Selanjutnya helm besi Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW memasuki kota Mekah dengan memakai helm besi. Kemudian dikatakan kepada beliau, Ibnu Khattal, berlindung di kelambu Yiswah Ka'bah. Maka beliau pun bersabda, bunuhlah dia. Dan selanjutnya adalah gambar busur dan panah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah sorban, jubah, dan tongkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Az-Zubair dan Jabir, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada waktu penaklukan dan beliau mengenakan sorban atau imamah berwarna hitam. Selanjutnya adalah tapak bekas jejak kaki Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah SAW, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah SAW, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh kami harus bersusah payah untuk mengimbangi jalan beliau, tapi hanya berjalan biasa saja. Selanjutnya adalah tempat minum Rasulullah. Dari Anas, ia berkata, sungguh telah kutuangkan ke dalam cangkir ini berbagai minuman,
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu air, perasan kurma, madu ataupun susu. Berikut adalah gambar mangkuk atau tempat minum yang pernah digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benda ini tersimpan di Topkapi Palace Museum Istanbul, Turki. Selanjutnya adalah darah bekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah Gua Sur. Gua Sur adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an bersembunyi dari kejaran Quraisy saat hijrah. Semoga dengan mengetahui beberapa peninggalan Rasulullah SAW, kita bisa lebih dekat kepada Rasulullah dan bisa lebih meladani kisah-kisah beliau. Dan semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info Islam menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.